Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja siswa-siswi yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang keempat mengenai sumber hukum ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam atau sumber hukum agama Islam. Islam sendiri memiliki 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Penetapan keempat sumber hukum di atas disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu diketahui bahwa yang pertama adalah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, dalam firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, disampaikan kepada para sahabatnya secara mutawatir dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Siswa-siswi yang saya hormati dan yang saya cintai, Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam agama Islam. Oleh karena itu, segala hukum apapun yang bertentangan dengan Al-Quran tidak perlu ditaati. Untuk simpelnya, yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun takrir dan cita-cita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penjelas terhadap hal yang masih bersifat global. Misalnya perintah sholat, seorang wajib sholat, tetapi bagaimana cara sholat tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga di dalam hadis dijelaskan bagaimana tata cara sholat sesuai dengan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kedua, sebagai pemberi batasan. Kadang di dalam Al-Quran tidak diterangkan pembatas dalam suatu hal, misalnya hukum potong tangan. Sunnah membatasi bahwa hukum potong tangan itu hanya di pergelangan tangan. Hak seperti ini tidak dijelaskan. Kemudian fungsi hadis yang ketiga, menambah ketetapan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Hukum seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran. Untuk sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Menurut bahasa, ijma berarti kesepakatan. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW pada suatu masa tertentu atas kasus tertentu pula. Ada banyak masalah yang keputusan hukumnya didasarkan kepada ijma. Misalnya pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, pembukaan Al-Quran, pembukaan hadis, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan berdasarkan ijma karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Siswa-siswi yang saya hormati dan saya cintai, sumber hukum yang keempat tentunya setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya adalah ukuran atau analogi. Sedangkan menurut istilah, qiyas artinya menyamakan sesuatu yang belum ada dalilnya secara terperinci dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya secara terperinci karena adanya persamaan ilat. Demikian siswa-siswi yang saya hormati dan saya cintai, untuk sekilas pembahasan dan penjelasan terkait
Bab yang keempat adalah sumber hukum ajaran agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, khususnya siswa-siswi. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.